Seputar persoalan niat dalam sholat berjamaah ya. Niat berjamaah itu tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala jamaah, yaitu ketika apa itu? Niatnya berjamaah sah, tapi nggak dapat pahala berjamaah. Niat berjamaah sah, tapi nggak dapat pahala. Satu, berjamaah dengan orang yang beda sholatnya. Sholatnya jamaah sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Ya sah saja dia jamaah. Contoh, imamnya sholat asar, kita sholat duhur. Kebayang ya? Kita sholat di masjid rest area. Tahu ada orang jamaah habis sholat duhur, sholat apa ya? Jamaah takdim. Orang jamaah takdim habis sholat duhur langsung sholat kita datang ke situ. Ini sholat apa nih? Asar. Ikut aja deh sekalian, saya duhur. Berarti saya duhur, imamnya adalah asar. Sah sholat saya, tapi nggak dapat pahala jamaah. Sayang dong, buat jamaah sendiri. Jangan ngikuti orang yang sholat asar, dia kita duhur, dia asar. Mungkin sekali seperti itu, sebab di rest area. Yang kedua, B adalah bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Ada orang setelah assalamualaikum sholat sunnah. Setelah sholat sunnah kita ngikut di belakangnya, maka sholat kita adalah sah. Kalau kita tahu dia sholat sunnah, kita sah sholat kita. Cuman sholat jamaah, dia sholat sunnah dia duhur, saya datang langsung, saya sholat duhur. Sholat duhur saya di belakang orang ini sholat sunnah dia duhur. Saya jadi makmumnya orang ini, tapi saya sholat duhur. Sholat saya sah, sholat duhur saya sah berjamaah. Cuman nggak dapat pahala berjamaah karena saya tahu dia sholat sunnah. Seperti itu. Kecuali kita nggak tahu, kita menganggap dia sholat duhur, dapat pahala. Allah kan maha tahu yang ada di hati. Yang jelas kalau kita tahu dia sholat sunnah, kalau kita menjadi sholat fardu di belakangnya, maka sholat kita tetap sah, cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ketiga, berjamaah dalam sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah. Maka kalau ada orang melakukan sholat duha berjamaah untuk mengajari anak-anaknya, maka sah sholat berjamaahnya, cuman tidak ada keutamaan khusus. Ya sudah, sah saja ya, bukan seperti sholat fardu mendapatkan 27 derajat itu. Jadi kalau kita misalnya, kan kita sebutkan kemarin, ada sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah, ada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ya sholat hari raya, sholat taraweh, sholat gerhana, itu sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Tapi ada sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah, kayak sholat duha. Sholat duha tidak disunahkan berjamaah. Loh, itu kan ada orang melakukan sholat berjamaah gimana? Sholat yang tidak disunnahkan atau sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, maka boleh dilakukan dengan berjamaah. Ada tujuannya dong. Tujuannya apa? Untuk ngajari orang biar melakukannya. Kalau tanpa tujuan itu nggak boleh. Sholat duha jadikan langganan, pakai langganan berjamaah duha. Berarti nggak belajar dong. Tapi kalau untuk ngajari orang, aduh di sini orang pada males, ini belum terlatih. Kalau disuruh sholat duha masing-masing kayaknya pada nggak sholat. Lalu gimana? Kita berjamaah. Maka dikatakan para ulama, kalau melakukan sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah dengan berjamaah tujuan untuk mengajari mereka, itu jadi boleh. Tapi tetap nggak mendapatkan pahala keutamaan berjamaah karena biasa saja itu. Selesai. Boleh.